Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Endah Mega Silvia dari Manajemen D 2019 NIM F021948. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan artikel yang berjudulkan Stop Over Endangering People Management. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tren. Orang-orang percaya bahwa kinerja suatu perusahaan itu meningkat apabila karyawannya berkontribusi langsung dalam pengambilan keputusan. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditas dengan tujuan untuk mengurangi seminimal mungkin dengan mengganti karyawan dengan pekerja kontrak dan pertunjukan dan otomatisasi dan perangkat lunak untuk mengurangi kebutuhan manusia. Perubahan ini belum dianggap sebagai perbaikan, namun sejarah menunjukkan bahwa masalah langsung yang ditimbulkan oleh melihat produktivitas semata-mata dianggap sebagai tantangan teknik. Generasi bukti tentang manfaat pemberdayaan karyawan dan pengembalian diabaikan. Mungkin untuk mencapai keseimbangan dan manfaatnya membutuhkan penyimpangan dari gagasan bahwa kinerja pada dasarnya adalah masalah teknik. Pengoptimalan mungkin mudah dilakukan apabila tidak ada penolakan dari pasar tenaga kerja dan pengukuran internal yang cermat terhadap efeknya. Yang selanjutnya adalah sejarah munculnya pendekatan yang berlawanan. Manajemen ilmiah muncul pertama kali pada tahun 1900-an oleh Frederick Taylor, di mana insinyur yang mengetahuinya dan tenaga kerja yang melaksanakannya. Pada tahun 1930-an, Western Electric melihat bukti bahwa karyawan menahan upaya dan mulai bereksperimen terhadap program di mana pekerja diberi lebih banyak suara. Pada tahun 1957, Douglas MacGregor berpandangan bahwa cara mendapatkan hasil pekerja dibagi menjadi dua, yaitu teori X dan teori Y, di mana teori X berpandangan bahwa tenaga kerja harus dikontrol dan diarahkan secara ketat, sedangkan teori Y berpandangan bahwa tenaga kerja akan berkontribusi lebih ketika ia diberi kebebasan untuk melaksanakan atau mengekspresikan pandangan mereka. Pada tahun 1970-an muncullah dorongan besar terhadap teori Y, ketika ada bukti buruknya kualitas pekerja di mana di bidang manufaktur. Masalahnya adalah otomatisasi telah membuat pekerja menjadi begitu membosankan sehingga pekerja tidak lagi terlibat dalam tugas mereka. Pada tahun 2000-an muncullah produksi ramping yang memberikan wewenang kepada karyawan garis depan untuk mengekspresikan atau meningkatkan kualitas dan produktivitas hingga memberikan kekuatan untuk menghentikan jalur produksi. Yang selanjutnya adalah the pushback. Yang pertama adalah tenaga kerja cair atau liquid. Salah satu kekhawatiran terbesar suatu perusahaan adalah meskipun permintaan pasarnya sangat berfluktuasi dan tenaga kerjanya tetap, mereka sulit untuk dihentikan ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan dan sulit dinaikkan kembali ketika perusahaan itu mengalami penaikan secara tiba-tiba. Ekonomi pertunjukan menyarankan untuk beralih ke tenaga kerja seperti kran yang dihidupkan ketika dibutuhkan dan dimatikan ketika tidak dibutuhkan, serta menekankan biaya tetap dalam prosesnya. Penggunaan pekerja outsourcing bersama karyawan memiliki efek negatif, yaitu menurunkan loyalitas dan mengurangi kinerja operasional. Yang kedua adalah menegosiasikan gaji. Ini merupakan praktik sederhana namun sangat penting bagi teori pengoptimalan. Yang ketiga adalah AI dan pengoptimalan, yaitu kekuatan yang mendorong perusahaan menuju teori X adalah kecerdasan buatan. AI itu secara virtual adalah semua algoritma yang diturunkan dari pembelajaran mesin. Algoritma mengalihkan pengambilan keputusan dari karyawan ke para pakar yang membangunnya dan memiliki biaya signifikan yang lebih sulit dilacak. Bergerak menuju pengoptimalan berbasis AI tools juga tidak gratis, sama seperti manajemen ilmiah Taylor yang mengharuskan untuk memperkerjakan banyak ahli dan upaya pengoptimalan memenuhi permintaan para ilmuwan data. Yang terakhir adalah strike a balance, yaitu pendekatan perilaku yang terkait dengan teori Y muncul hanya dengan cara yang sederhana dari kurikulum sekolah bisnis. Sementara itu, program perilaku manajemen perusahaan yang mengantarkan gagasan perilaku sebagian besar telah hilang. Akhirnya, pendekatan teori Y membutuhkan banyak waktu dan energi dari para pemimpin dan manajemen tidak efektif. Sebaliknya, pendekatan pengoptimalan dapat ditentukan oleh aturan, didelegasikan dan diselaraskan dengan prioritas utama seperti memaksimalkan efisien dan menurunkan biaya. Tantangan besar bagi para manajer bukanlah untuk memilih antara teori X maupun teori Y, melainkan menemukan campuran praktik yang sebenarnya. Menggabungkan optimalisasi dan pemberdayaan karyawan secara bersamaan bekerja jauh lebih baik. Salah satu kekuatan produksi Lean adalah ia menangkap
keduanya dengan menyerahkan tugas meningkatkan produktivitas dan kualitas kepada pekerja garis depan. Oleh karena itu, sangat mengecewakan melihat perusahaan mengganti pendekatan itu dengan perangkat lunak. Kini telah tersedia software yang menjanjikan untuk mengoptimalkan jadwal kerja untuk kebutuhan bisnis. Terdapat kendala terbesar yaitu daya tarik intelektual dan pengoptimalan, dan janji tentang satu cara sederhana dan terbaik untuk mengelola yang dapat dilakukan dan kemudian diselesaikan. Manajer kemudian dapat menghindari kerja keras untuk melibatkan karyawan dalam memecahkan masalah di tempat kerja dan beralih ke tugas strategi yang lebih menarik. Sangat penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan minat kita, dan pemimpin yang efektif harus memperhitungkannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.